Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Paripurna Al-Huda, Panitia Ramadan Masjid Paripurna Al-Huda, Imam Masjid Paripurna Al-Huda, seterusnya kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dapat kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala, hadir ke rumahnya guna dan tujuan untuk beribadah, mendirikan salat fardu zuhur berjamaah. Kita sempatkan waktu duduk di majelis ilmu. Semoga rangkaian ibadah kita di siang ini diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berlimpah barokah kali ini, tausiah kita beri judul langkah-langkah agar puasa kita sampai kepada derajat takwa. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, judul ini kita ambil dari fatwa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebelum fatwa beliau ini kita sampaikan, saya nak bercerita sedikit tentang Ihya Ulumuddin. Ada seorang ulama besar namanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Kabir Abdul Hasan Ali bin Yazid Al-Faqih Al-Masyhur Al-Maghribi, yang terkenal dengan sebutan Syekh Ibnu Hirziyid. Mengapa ulama besar ini? Dia sangat tidak suka kepada Imam Al-Ghazali. Syekh Ibnu Hirziyid ini sangat benci dengan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Ulama besar ini cakapnya didengar, tak ada yang berani membantah. Lalu mengapa beliau diperintahkannya seluruh manusia yang hari itu memiliki kitab Ihya Ulumuddin untuk dikumpulkan? Bahkan beliau pergi kepada sultan, dalam kurung raja. Dia perintahkan raja itu supaya rakyat-rakyatnya yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Besok setelah Jumat kitab ini dipahat. Karena
menurut imam besar ini kitab banyak menyelisihi sunnah, isinya bid'ah dan bid'ah menurut beliau. Ya maaf tamu Allah yang saya muliakan. Petang Kamis malam Jumat sudah terkumpul semuanya kitab Ihya Ulumuddin membunuh diri. Kapan akan dibakar? Besok setelah Jumat. Ya maaf tamu Allah yang saya muliakan. Setelah semuanya dikumpulkan di sebuah masjid Jami, maka singkat cerita malam Jumat itu Syekh Ibnu Hirzihim ini bermimpi. Apa mimpinya? Ini dia sendiri yang bercerita. Dia mimpi masuk ke dalam masjid Jami yang akan diselenggarakan Jumat esoknya, dan setelah Jumat disinilah kitab Ihya Ulumuddin itu akan dibakar. Dia bermimpi, dia masuk ke dalam masjid Jami. Lalu dia melihat di depan masjid itu ada cahaya. Maka dia menuju kepada cahaya. Didekatinya cahaya itu. Siapa yang dia lihat dalam mimpinya di dekat cahaya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Dan di situ ada Imam Al-Ghazali. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Ya Rasulullah, inilah orang yang paling membenciku dan membenci kitab. Karena menurutnya isi kitab ini banyak menyelisihi sunnah. Isinya bid'ah dan bid'ah. Ya Rasulullah, kalau menurutmu memang banyak menyelisihi sunnah, hukumlah. Dan aku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia yang bersalah, engkau orangnya sangat adil, maka hukum pula dia sesuai dengan keadilan. Ya maka kamu Allah yang saya muliakan. Lalu dalam mimpinya itu Nabi Muhammad SAW meminta kitab itu kepada Imam Al-Ghazali. Oleh Rasulullah SAW dibaca. Maka apa kata Rasulullah? Tidak ada yang menyelisih sunnah. Kitab benar. Oleh karena Rasulullah SAW diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan hal serupa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh Abu Bakar diserahkan kepada Umar. Umar pun berkata serupa dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Buka baju. Maka Syekh bin Hirzihim membuka baju, dicambuk oleh Rasulullah SAW. Setelah 5 kali cambukan, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, tolong dengan syafaatmu bebaskan dia dari hukuman. Dan kemudian Imam Al-Ghazali pun memaafkan. Berarti hanya 5 kali cambuk, kemudian setelah itu dihentikan. Singkat cerita, dia pun tersentak dari mimpinya, lalu terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Punggungnya bekas cambukan. Apa kata Imam Asy-Syadzili yang hidup sezaman dengan Syekh bin Hirzihim ini? 25 hari setelah kejadian itu tetap membekas di punggung Syekh bin Hirzihim. Akhirnya dia taubat. Kemudian apa yang dia lakukan? Disuruhnya orang-orang yang ada waktu itu mengambil lagi kitab Ihya Ulumuddin ini. Semuanya mengambil, termasuk dia sendiri. Bahkan mulai hari itu kaum muslimin, kaum muslimat, dia yang mengajarkan Ihya Ulumuddin
Jadi apa maksudnya? Kalau dapat dalam hidup ini, walaupun kita hebat, tapi orang zaman sekarang menurut saya taklah akan ada lebih hebat dari Imam Al-Ghazali. Sama pun mungkin nyaris tak ada. Tapi kalaupun ada, sesama saudara kita janganlah disesat-sesatkan. Karena yang paling tahu seseorang itu sesat atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada mengatakan dia sesat, alangkah indahnya doa kita hadiahkan untuk dia. Karena ketika kita mendoakan saudara kita dan dia tak tahu sedang kita doakan, itu pahalanya besar. Doa kita tak akan sia-sia, balik kepada kita dan diaminkan oleh malaikat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Dan Imam Al-Ghazali itu manusia. Yang namanya manusia pasti ada salahnya. Yang tak ada salah kitab di dunia ini cuma satu, Al-Quran Al-Karim, kemudian As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Kenapa? Allah yang jamin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu cuma yang tak salah. Selain itu karena manusia pasti ada salahnya. Tak banyak, sedikit. Jangan yang salah itu dibicarakan. Tak suka dengan yang salah dibuang. Yang benar diamalkan. Jangan salah sedikit ditolak semua. Ustaz, ini cerita dongeng atau cerita asli? Tak boleh Ustaz mendongeng, apalagi bulan puasa, batal. Ini cerita asli. Dari mana Ustaz baca? Ada dalam kitab yang berjudul Ta'rif Al-Haya fi Fadail Ahya. Ada dalam kitab Hamisi Ihya karangan Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Lama Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Alawi Al-Aidrus. Ada dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Qur'iyah. Ada dalam kitab Mir'atul Jinan. Dan kata Imam As-Subki, cerita-cerita ini sambung bersambung sanadnya menurut Imam Asy-Syazili yang hidup sezaman dengan Imam bin Syekh Irzidin tadi. Itu sekedar mukadimah yang panjang pula mukadimah. Sekarang kita masuk kepada fatwa Imam Al-Ghazali bagaimana supaya puasa kita ini sampai kepada derajat takwa. Sebelumnya saya bacakan dulu sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin mutaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap siang dan malam di bulan Ramadan ini membebaskan hamba-Nya
Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, tentu ini berdasarkan ijtihad kepada Al-Quran dan hadis, yaitu menjaga mulut. Menjaga mulut. Maksud menjaga mulut di sini bukan hanya sekedar menjaga mulut untuk tak makan. Kalau menjaga mulut di sini adalah dari perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan untuk dikatakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tak dapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia cuma berhasil menahan lapar, dia cuma berhasil menahan haus, tapi dia tak berhasil menahan mulutnya dari mengatakan yang tak boleh untuk kita katakan. Sehingga apa kata Rasulullah? Man lam yada qaula zur wal jahla wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata-kata yang kotor dan dia terus melakukan itu, Allah tak butuh kepada puasa. Padahal ibadah puasa ini ibadah luar biasa. Di mana tak luar biasanya? Allah nisbahkan puasa ini kepada dirinya. Semua amal anak ada untuk dia kecuali puasa untukku, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini puasa untukku? Karena kita yang berpuasa itu meniru Allah, kan? Allah tak makan. Kita yang berpuasa juga tak makan. Allah tak minum, kita yang berpuasa juga tak minum. Allah tak beristri, kita yang berpuasa seolah-olah meniru Allah yang juga tidak beristri. Itulah puasa, makanya Allah nisbahkan puasa itu kepadanya. Tapi oleh karena orang berpuasa ini hanya sekedar menahan lapar, hanya sekedar menahan minum, tapi tak bisa menahan mulut, Allah tak butuh puasa orang seperti ini. Maka untuk itu jangan tahan mulut, tahan ucapan. Ini contohnya. Tadi kita sudah zuhur. Setelah zuhur kita duduk di majelis ilmu. Setelah ini nanti kita pulang ke rumah masing-masing atau masuk ke kantor. Menjelang rumah atau ke kantor, jangan ngomong seperti ini. Ceramah Ustaz tadi enak, tapi panjang betul. Aku tak boleh. Jangan boleh. Tapinya dia enak. Atau contohnya, ceramahnya enak, tapi pendek kan? Jangan. Yang lebih jangan lagi, udah panjang tak mau aku yo pendek. Oh itu lebih tak boleh kan?
datang dua orang wanita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami berdua tak kuat puasa. Lemah rasanya badan kami ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak menjawab. Justru Rasul mengambil dua buah mangkok. Apa kata Rasulullah? Coba kalian muntah ke dalam mangkok. Maka mengapa dua wanita tadi? Karena Rasul suruh mereka muntah, mereka pun muntah. Apa yang keluar? Keluar dari mulut kedua wanita ini darah segar dan daging bau yang busuk. Apa kata Rasulullah? Baru Rasul komentar, kalian bukan tak kuat menahan lapar. Kalian berdua bukan tak kuat menahan haus, tapi tak kuat menahan mulut untuk tidak mengucapkan yang tak pantas diucapkan. Inilah hasilnya puasa. Jemaah tamu-tamu yang saya muliakan, kalau kita buka Al-Quran, terus buka sampailah surah Luqman, nomor urut surah ke-31, jumlah ayatnya 34 ayat. Luqman, lelaki Afrika, berambut beribu, berkulit hitam, tapi hatinya bersih. Ini manusia luar biasa. Memang ada yang menyebutkan dia nabi, tapi ada ulama menyebutkan dia ahli hikmah. Terlepas nabi kah dia atau ahli hikmah kah dia, yang jelas dia adalah manusia pilihan Allah. Apa buktinya? Ada satu surah Allah berikan nama surah itu dari namanya, bukan sekedar namanya. Kalau kita buka surah Luqman, banyak fatwa-fatwanya untuk menasihati anak-anaknya. Allah suruh kita mencoba. Lalu apa cerita tentang Luqman? Beliau ini tukang kayu. Jadi apapun profesi kita jemaah, tak menghalangi kita untuk mulia di mata Allah Ta'ala. Tapi profesi yang halal. Kalau profesi maling, Ustaz tak bisa mulia jemaah. Namun itu, apapun profesi membuat seorang bisa mulia di mata Allah. Ternyata Luqman tukang kayu. Lalu jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, apa kata majikan? Luqman, saya tolong sembelihkan untukku seekor kambing. Oleh Luqman disembelih seekor kambing. Setelah disembelih, apa kata majikannya? Luqman, saya tuan, pilih untukku bahagian daging kambingku yang enak. Oleh Luqman dipilih hati dan lidah. Diserahkan kepada majikannya. Oleh majikannya dimasak. Setelah dimasak lalu dimakan. Allah Akbar, enak rasanya lidah dan hati kambing. Beberapa bulan setelah itu apa kata majikannya? Luqman, saya tolong sembelihkan lagi untukku seekor kambing. Lalu setelah disembelih, apa kata majikannya? Luqman, saya tuan, pilih untukku yang tak enak rasanya. Oleh Luqman dipilih hati, dipilih lidah, diserahkan kepada majikannya. Apa kata majikannya? Luqman, yang kuminta yang tak enak. Ini yang enak, yang kau kasih kemarin. Maka Luqman si ahli hikmah pun mengatakan, Tuan, enak dan tak enaknya hidup ini tergantung kita pandai menjaga dua perkara. Kalau lidah ini kita jaga, wahai Tuhan, enaklah hidup, selamat kita di dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau ini tak dijaga, wahai Tuhan, memang takkan pernah enak hidup, bakal tak selamat di dunia, tembus ke akhirat. Begitu juga hati. Jadi kaum muslimin, Luqman ini bukan hanya
wanita ya Rasul, memang wanita yang dimaksud dalam hadis ini, tapi juga lelaki ya Pak. Ada seorang wanita ya Rasul, mengapa dia? Sholatnya luar biasa. Maksudnya usaha yang wajib, yang sunnah dia tak tinggalkan. Puasanya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, zikirnya luar biasa, sedekahnya dengan lidahnya. Tapi saya lidahnya ya Rasul, sakiti si A, sakiti si B, sakiti si C, sakiti si D. Nanti di akhirat tempatnya di mana? Rasul tak ragu-ragu menjawab neraka. Tapi ada seseorang yang Rasul ibadahnya biasa saja, maksud biasa saja, cuma yang wajib-wajib, yang sunatnya bisa ada. Tapi lidahnya tak pernah menyakiti sesiapapun. Nanti di akhirat tempatnya di mana ya Rasul? Surga. Yang pandai menjaga lidah itu surga terbuka untuknya. Yang tak pandai menjaga lidah, neraka terbuka pula pintu menanti. Begitu kata Rasul. Jadi kalau begitu apa maknanya kaum muslimin kaum muslimat? Lidah ini punya peran luar biasa dan menunjukkan akhlak seseorang terpuji atau tidak juga lidah. Dan kalau begitu Ramadan ini berarti kesempatan untuk memperbagi akhirat lewat lidah dengan cara nyentil-nyentil perkataan yang baik-baik saja, yang tak baik jangan dikatakan. Memang lidah ini memang kalau lain kata orang, oh mak lain lukanya mak tajam semurai tajam lidah. Ini contoh ya mak. Istri kita dua, ini contoh. Tapi siapa yang mempraktekkan cantik betul. Istri pertama, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Istri pertama, tak tanggung-tanggung ibadahnya, tapi sayang lidahnya ini teman. Kita minta bikin kopi, apa dia bilang? Bikin surah. Awak minta nasi, dia bilang masak surah. Ibadah luar biasa, lidah yang tak sedap. Beza dengan istri nomor dua. Istri nomor dua apa dosa? Ibadahnya biasa saja, tapi lidahnya masya Allah. Nampak kita, oh my, lembut gigi daripada lidah ini. Kan, kopi, teh, susu, jus. Tak kayak minta semua. Tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Datang waktu makan tak perlu minta. Dia angkat nasi dengan sambal, air cuci tangan, dia duduk samping kita. Apa katanya? Ya yang suatkan. Saya mau tanya sama jemaah, mana senang? Istri nomor satu, istri nomor dua? Yang mana jawab? Istri nomor satu, nomor dua? Nomor dua. Untuk nomor tiga, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Macam nama-nama nomor 4 rasanya. Tapi dia makan, oh ya berani mencoba, ya berani. Apa muslimin kaum muslimat pada kesempatan hari ini itu yang bisa kita sampaikan. Nomor 2 sampai nomor 6 kita tunggu di hari Senin berikutnya jika umur panjang dan Allah izinkan kita bersua lagi. Terima kasih.